Sudah siap? Ya, siap. Baik. Pemimpin kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6, upacara. Ya, mau koneksi ya selalu. Bisa tambah. Upacara bendera hari Senin tanggal 16 November. Upacara bendera hari Senin tanggal 6 November segera dimulai. Tahun 2023 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Maju jalan. Semuanya siap. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara tiba. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Segera. Luruskan. Kelas 1 siap, kelas 2 siap. Kelas 4 siap. Siap. Beri ke tempat. Siap, beri ke tempat. Beri kanan, gerak. Maju jalan. Pembina upacara tiba di lapangan upacara. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan upacara kepada pembina upacara. Nomor upacara kita mulai. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih.
Menggeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Setelah kita membaca para pembawa lagu mengeningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai pari kemanusiaan dan pari keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada yang saat berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang membentuk suatu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pakem 02 dan juga anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dan Pak Guru sayangi. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Ya, harus tetap semangat. Pak Guru mengucapkan terima kasih. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara sebagai kegiatan rutin kita setiap hari Senin. Setiap hari Pak Guru memantau setiap upacara ada perkembangan dari segi kedisiplinan dalam baris dan sebagainya. Tapi masih ada beberapa yang memang harus diingatkan, 1-2 orang, ya, misalnya kelas 2 ini harus terus diingatkan itu siapa namanya itu. Nah, itu harus diingatkan supaya di dalam upacara harus tertib. Setiap upacara atau kegiatan lain Pak Guru pasti pasang kamera, dan itu nanti orang tuamu bisa melihat karena diupload di YouTube. Oh, anakku mau sekolah ngono kuwi jebule, orang tuamu bisa melihat. Ya, jadi mulai beberapa minggu yang lalu sengaja Pak Guru pasang kamera untuk memantau kegiatan upacara. Nah, ternyata ada perubahannya, semakin lebih baik, tapi masih juga ada yang harus diperbaiki dan diingatkan. Tapi Pak Guru ucapkan terima kasih juga untuk petugas semuanya sudah melaksanakan tugas dengan baik, perlu ditingkatkan dan banyak latihan. Pagi hari ini saya sebagai pembina upacara hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua, anak-anakku yang Pak Guru cintai SD Pakem 02, mengenai hal-hal yang mungkin sudah disampaikan Bapak Ibu pembina, Bapak Ibu guru sebelumnya tentang kebersihan, kedisiplinan, sudah berkali-kali dan berulang-ulang, dan kalian jangan sampai bosan, karena itu pasti akan diulang-ulang terus, karena sifat manusia itu pelupa. Kadang kamu diingatkan, ingat, besok lupa. Tapi pagi hari ini saya melihat untuk kebersihan sudah bagus. Kalian yang nyapu ya, atau siapa yang nyapu? Harusnya kalian yang nyapu, bukan menyapa Lisa saja, hanya dibantu. Tapi pagi hari ini Pak Guru mau menyampaikan sedikit satu hal saja. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah bullying. Pernah mendengar? Dibully. Pernah mendengar ya? Bullying atau perundungan, bahasa Indonesia perundungan, kalau bullying itu bahasa Inggris. Perundungan itu adalah satu hal yang tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah, apalagi di SD Negeri Pakem 02. Itu tidak boleh terjadi. Ya, Pak, apa itu bullying atau perundungan? Bullying atau perundungan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang kepada seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan sakit secara fisik atau juga secara mental. Jadi yang namanya sakit akibat perundungan itu bukan hanya merempul atau lebam atau bagaimana itu secara fisik, tetapi sakit secara mental.
dan ini tidak boleh. Mengapa Pak Guru sampaikan ini? Karena di berbagai sekolah, di beberapa tempat itu sering terjadi, bahkan sampai ada yang dibully, yang dirundung itu sampai kakinya patah. Ini kan ngeri. Ini nggak boleh terjadi. Saya mendengar kemarin katanya ada yang jorok anak kecil sampai jatuh dari atas. Nah, itu juga salah satu contoh pembulian berakibat fatal. Karena sekarang ini sekolah itu sudah harus diberlakukan untuk menghentikan bullying, stop perundungan. Artinya kalau itu terjadi, ini urusannya dengan negara. Yang biasa melakukan perundungan, yang biasanya moyoi kancane. Moyoi kancane itu tidak sakit secara fisik, orang perempuan batuknya tidak, tetapi jiwanya yang sakit, mentalnya yang sakit, yang mengakibatkan orang yang kamu bully itu menjadi pendiam, menyendiri, dan tidak mau bergaul. Itu dampaknya. Beberapa kali Pak Guru menjumpai di sini contoh kecil yang Pak Guru mau tekankan. Kalian tidak boleh mencil kancane. Tahu ya mencil ya? Kayak ojo kancani, ojo balani, kayak wong kae, wong daerah kono ojo kancani, nggak boleh. Kita satu SD Negeri Pakem 02, satu keluarga. Jangan ada yang kalian melakukan secara pribadi sendiri membuli temanmu atau ajak-ajak kancane untuk mencil. Nah, ini perlu saya ingatkan. Kalau ini sampai terjadi, maka sekolah akan melakukan tindakan. Mungkin memanggil kalian. Kalau sudah nggak mempan, manggil orang tuamu. Kalau sudah nggak mempan lagi, ini urusannya dengan Pak Polisi. Betul, ini urusannya dengan. Kalau sampai terjadi misalnya sakit secara fisik, dijongkrokno atau bagaimana, sampai luka dan sebagainya, orang tuanya nggak terima, itu bisa menjadi laporan polisi, urusannya dengan polisi. Ini Pak Guru nggak menakut-nakuti, tapi ini serius. Ya, jadi jangan sampai kalian itu menyakiti teman kalian baik secara fisik atau mungkin ngarang-ngarani teman kalian. Yang sering saya dengar juga memanggil temannya itu nama orang tuanya. Misalnya namanya Joko, sing diundang ora Joko, itu bapake. Nah, itu pembulian itu. Dan itu dilakukan terus-menerus. Jadi yang namanya pembulian, perundungan itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini menjadi perhatian sekolah. Nggak boleh terjadi itu lagi. Kalau sampai terjadi, ya sekolah akan melakukan tindakan. Nah, ini penting. Ini lagi isu yang lagi tren, ya, mengenai perundungan. Ya, baik kelas 1 sampai kelas 6. Siapa yang biasanya melakukan perundungan? Biasanya orang yang lebih besar kepada orang yang lebih kecil. Misalnya kelas 6, ya mungkin kelas 5, 4, 31, kelas 6 gede diri menangan. Apalagi yang punya badan besar, membuli orang lain, temannya yang badannya kecil. Itu yang terjadi seolah-olah jagoan. Sehingga anak yang kecil ini takut. Nah, ini nggak boleh. Ini Pak Guru mantau kalian terus ketika istirahat. Pak Guru itu melihat bagaimana kalian bergaul dengan teman-temannya. Apakah yang besar ini menang-menangan? Ada korban pembulian atau enggak? Nah, kalau masih ada laporan, sering di kantor, Pak, ini nakal, si A nakal, lapor lagi yang lain, si A nakal, orangnya sama. Ini perhatian. Lu kok bolak-balik ini terus bocah. Berarti ini calon orang yang suka membuli, dan ini harus ditangani. Jangan sampai ada korban. Ya, perhatian ini ya, yang sering lapor itu kelas 1, 2, 3 itu biasanya lapor sampai nangis, temannya dibuat nangis. Itu perundungan, pembulian. Contoh pembulian seperti itu, ngoyoi sampai nangis. Ya, itu nggak boleh. Maka ini kamu perhatikan apa yang Pak Guru sampaikan pagi hari ini. Jangan sampai nanti kalau kamu kebablasan urusannya dengan polisi. Maka dari SD sekarang ini harus
tekankan, kamu harus perhatikan. Nanti kalau sudah SMP, kamu semakin besar supaya nggak kebablasan, ya, supaya kamu menjadi anak SD Pakem 02 yang baik, yang tidak membuli temannya, yang tidak merundung temannya, tetapi semuanya kompak bersatu, semuanya saling menghargai sebagai keluarga SD Negeri Pakem 02. Apakah kalian siap? Siap? Ya, mudah-mudahan kamu paham apa yang Pak Guru sampaikan. Kalau belum, ya terus diulang lagi. Mungkin Bapak Ibu Guru akan mengulang lagi di kelas biar kamu paham. Seperti contoh kelas 4, ini dulu waktu Pak Guru megang pertama itu, waduh, laporan setiap hari. Pak, ini nakal. Tapi sekarang alhamdulillah ini wis gak ada laporan. Sudah tidak ada lagi anak yang nangis karena diejek temannya. Karena setiap hari Pak Guru ceramah. Pak Guru kalau belum beres ya nggak ngajar, tak ceramah dulu, dan sekarang sudah lebih baik. Nah, itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada amanat pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Ya Allah, pagi ini kami keluarga besar SDN Pakem 02 memohon kehadiran-Mu dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, guru-guru kami, pahlawan dan pejuang bangsa kami yang telah mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka dengan tulus ikhlas demi kemajuan bangsa dan negara. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang baik itu baik dan mampu menjalankannya, serta yang buruk itu buruk dan mampu meninggalkannya. Tebalkanlah ilmu dan amal kami demi meningkatkan ketakwaan kami menuju kehadirat-Mu. Jadikanlah kami manusia yang terampil, berbudi pekerti, leluhur, berkepribadian yang baik, dan tebalkanlah semangat kebangsaan kami sehingga menjadi manusia pembangun yang sanggup membangun diri kami sendiri dan bersama-sama membangun bangsa kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, betapa sangat membahagiakan kami apabila Allah selalu meningkatkan kemampuan dan kemauan kami sehingga SDN Pakem 02 ini dapat mencapai prestasi sesuai dengan yang kami harapkan.
Ya Allah yang Maha Kuasa, hindarkanlah kami dari segala godaan dan gangguan serta tebalkanlah kami dalam menghadapinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Upacara selesai. Barisan dibubarkan.